Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa adhihi wa amala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberi beribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat. Dan kita dapat berkumpul dalam rangka mencari ilmu ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ramon Suci, NIM 1201643. Saya dari kelas 3C Akuntan Syariah dari Universitas IAIN Pontianak. Saya berasal dari Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan soal UAS yang sudah diberikan oleh Bapak Adri Mursalin SMM kepada mahasiswa selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing Manajemen ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak telah mau membimbing kami dalam mencari ilmu ini dan semoga ilmu yang Bapak telah sampaikan dapat bermanfaat bagi kami ke depannya. Baiklah, langsung saja. Dalam pertemuan mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini, saya hanya menghadiri 7 kali pertemuan dari 14 kali pertemuan dikarenakan jaringan di tempat saya kurang mampu untuk masuk ke dalam Zoom kuliah. Saya menghadiri kuliah dari makul Islamic Marketing dan Manajemen ini pastinya untuk memenuhi mata kuliah Islamic ini dan juga dapat menambah ilmu atau wawasan bagaimana cara melakukan pemasaran perdagangan dalam Islam. Dalam mata kuliah ini, saya melakukan video record materi yang setelah melakukan ujian tengah semester, yang mana materi yang sudah saya jelaskan yaitu tentang upaya meningkatkan pelanggan dan perilaku konsumen. Dalam pertemuan makul ini, saya tidak aktif dalam tanya jawab. Adapun kesan saya selama mengikuti kuliah Islam Marketing dan Manajemen ini yaitu yang mana saya banyak mendapatkan pelajaran tentang bagaimana cara melakukan pemasaran dengan baik menurut Islam. Di sini saya akan menerapkan ilmu yang diberikan selama mengikuti kuliah ini, yang mana saya akan menerapkan saat saya mulai melakukan pekerjaan baru atau saat mengikuti kehidupan sehari-hari. Saya harap saya bisa dapat nilai baik pada mata kuliah ini, karena saya mengikuti perintah dengan melakukan video record pertemuan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah Ar-Ra'd ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala wa yakhawna rabbahum wa yahfuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan dengan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dalam isi kandungan surah ini yang mana dan orang-orang yang senantiasa menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar hubungan seperti kekerabatan dan mereka takut kepada Tuhannya dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya dan takut kepada hisab yang buruk dan berat pada hari kemudian. Allah SWT mengifati albab dari kalangan orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang meyakini bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah suatu kebenaran yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama, sifat pertama yaitu bahwa orang-orang tersebut senantiasa memenuhi janji Allah dan tidak mau mengingkari perjanjian itu. Yang dimaksud dengan janji Allah di sini ialah janji-janji yang telah mereka ikrarkan atas diri mereka, baik mengenai hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan mereka dengan orang lain. Fitrah mereka yang suci dan hati mereka yang murni mengakui adanya perjanjian itu, dan wahyu Allah pun mengharuskan adanya perjanjian tersebut. Adapun sifat kedua, mereka memelihara semua perintah Allah dan tidak melarangnya, baik hak-hak Allah maupun hak-hak hambanya, termasuk memelihara silaturahmi. Ada hubungan antara sesama manusia ialah menjalin hubungan tolong-menolong, menjalin cinta dan kasih sayang, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 5, 9, 29, 58 dan 63. Ayat 5. Surah An-Nisa ayat 5.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tutus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamam warzuquhum fiha wasuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dalam isi kandungan setelah penjelasan tentang hak-hak anak yatim yang harus dipenuhi, ayat ini menjelaskan larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurus. Dan janganlah kalian serahkan kepada yang belum sempurna akalnya, yaitu anak-anak yatim atau orang-orang dewasa belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penjaga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Sebab dalam kondisi seperti itu mereka akan menghabiskan harta tersebut secara sia-sia. Karena itu berilah mereka belanja secukupnya dan pakaian selayaknya yang bisa menutupi aurat dan memperindah penampilan dari hasil harta yang kalian usahakan itu. Bersikaplah lemah lembut, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik sehingga membuat perasaan mereka nyaman dan tentram. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 9. Wal yahallazina law taruku min khalifihim dzurriyyatan bi'afan khafu alaihim falyataqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dari tafsir surah ini, mana setelah menjelaskan anjuran berbagai sebagian dari harta warisan yang didapatkan kepada kerabat yang tidak mendapatkan bagian, ayat ini memberikan anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari. Anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mendiri di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidupan dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, dan hendaklah mereka berbicara tentang tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijarata an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu dan dia. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat-ayat ini yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan mas kawin. Oleh sebab itu ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridhaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-sekali kamu saling memakan harta atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar dan tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan jangan kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu dan hambanya yang beriman. Baiklah, selanjutnya ayat 58 surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakumtum bainan nasi an tuhkumu bi'al innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tuhkumu bi'al innallaha ni'ma ya'izukum bi. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukuman di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu.
Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dalam isi kandungan surah ini, yang mana dua ayat terakhir ini menjelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan. Maka sekarang Al-Quran mengajarkan suatu tuntunan hidup, yakni tentang amanah. Sungguh Allah yang Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanah secara sempurna dan tepat waktu yang kepada yang berhak menerimanya. Dan Allah juga menyuruhmu apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih, hendaklah kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil. Ada sebaiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah adalah Tuhan yang Maha mendengar, Maha melihat. Ayat ini juga memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak. Yang pengertian amanat dalam ayat ini ialah sesuai yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata amanat dengan pengertian ini sangat luas, yang meliputi amanat Allah kepada hambanya, amanat seseorang kepada sesamanya, dan terhadap dirinya sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membaca surah An-Nisa ayat 63. Ulaika allazina ya'lamu lahu ma fi qulubihim wa arid anhum wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baliha. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat dan katakan kepada mereka perkata yang membekas pada jiwanya. Ayat ini juga membantah pengakuan orang-orang munafik sembari memberi umat Islam petunjuk terhadap cara menghadapi kebohongan. Orang-orang munafik itu mereka itu adalah orang-orang yang tidak sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, yakni jangan hiraukan mereka dan janganlah percaya pada ucapan dan sumpah mereka, dan berilah mereka nasihat yang menyentuh dari hati mereka, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas dan menghujam pada jiwa mereka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menyampaikan apa itu konsep Consumer Relationship Management dalam Islam. Konsep CRM dalam Islam, bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, di mana Rasulullah sendiri telah melibatkan di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Sementara itu Al-Quran yang merupakan suatu petunjuk yang sempurna telah memberikan pedoman yang fundamental, di mana jawaban untuk setiap permasalahan dapat ditemukan, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis. Al-Quran juga mengajarkan umat muslim untuk menyampaikan amanat dalam bisnis. Sebuah perusahaan sudah seharusnya mampu melaksanakan amanat yang diberikan pelanggan sebagaimana dalam firman Allah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu dapat menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Consumer Relationship Management adalah sebuah konsep bagaimana menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan. Jauh sebelum konsep ini diterapkan, Rasulullah SAW telah mengajarkan umat manusia untuk menjaga hubungan baik silaturahmi. Dari Anas bin Malik, dan Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan untuknya umurnya, hendaklah ia melakukan silaturahmi." Bukhari dan Muslim. Adapun manfaat fungsi CRM, fungsi dari CRM di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan, yang mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan, yang membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal.
Yang kedua, mengadopsi pengukuran yang berdasarkan sudut pandang dari customer. Menyediakan dukungan pada customer secara penuh, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari konsumer, yang mana fungsi dari CRM dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus diterapkan, di antaranya adalah sebagai berikut. Baiklah, adapun manfaat konsumer, yaitu relationship management untuk bisnis. Selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai manfaat dari CRM untuk kebutuhan bisnis. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan CRM. Kemungkinan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan baik dari call center, website maupun melalui staf pemasaran produk yang memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis Anda. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan, dan selain itu juga dapat mengurangi tingkat risiko dari turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow, yang mengurangi biaya produksi penjualan produk, yang memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk manajerkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dilakukan akan dicatat dan ditampilkan secara terperinci. Yang keempat, meningkatkan time to market. Penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi sebagai data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, yang kemudian juga menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. 5. Mendapatkan pendapatan secara optimal. Dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya time to market, dan meningkatkan efisien kerja, yang mana kesemua hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan profit, keuntungan bagi pelaku bisnis. Adapun menurut Sweet Pravatiah dan Set serta Crackluer, Mills dan Certificate 2004, ada 4 dimensi CRM. Yang pertama, identifikasi consumer innovation. 4 dimensi CRM yang pertama adalah identifikasi konsumen. Kita harus tahu segmen pasar sebelumnya, harus ada target pasar. Target pasar misalnya anak muda, sekolah, kampus, anak-anak, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Mengidentifikasi 4 dimensi yang pertama ini mudah atau sulit? Mudah karena hanya menentukan kalangan apa yang hendak dicapai. Sulitnya jika salah mentargetkan, tidak akan tercapai tujuan goal. Secara saran Anda sangat cermat dengan identifikasi konsumen. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap konsumen. 4 dimensi yang kedua ini adalah membangun daya tarik terhadap konsumen. Dimensi CRM ini trik bagaimana menarik perhatian pelanggan, misalnya memberikan diskon, promo buy one get one, potongan harga, dan masih banyak lagi. Tetapi terlepas dari itu, semua tentu melakukan yang sangat memuaskan. Pelanggan yang melekat pada pelanggan, usahakan pelayanan yang baik dan benar. Ramah sangat diterapkan jika ingin hasil jika maksimal. Jika konsumen pelanggan tertarik pada produk kita, mereka akan menghasilkan 10 konsumer pendatang baru yang mereka akan merekomendasikan ke beberapa teman dekatnya agar membeli produk yang sama atau sejenis ke toko kita. Yang ketiga, mempertahankan konsumen yang ada. 4 dimensi CRM yang ketiga adalah mempertahankan konsumen yang ada. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mempertahankan lebih sulit dari menarik. Ya, itu memang benar. Di bagian dimensi mempertahankan konsumen sangatlah berhati-hati. Seperti pada dimensi kedua, jika pelayanan atau produk yang tidak sesuai, maka pelanggan enggan datang kembali ke toko kita. Usahakan harus mengerti apa yang mau dengan pelanggan, berikan alternatif lainnya agar mereka respect terhadap pelayanan yang diberikan. Dan yang paling penting adalah menerapkan CRM pelanggan yang memberikan timbal balik atas pelayanan yang diberikan agar perusahaan
dapat mengambil sebuah kebijakan. Yang keempat, dimensi terakhir itu pengembangan konsumen. 4 dimensi CRM yang keempat adalah pengembangan konsumen yang melebarkan sayap untuk mendapatkan konsumen lebih banyak lagi, sehingga pendapatan perusahaan semakin bertambah dalam mengembangkan konsumen. Jangan lupa konsumen lama atau tetap, yang paling penting mempertahankan konsumen. Tetapi beriringan selalu mencari konsumen baru. Mencari konsumen baru banyak cara, misalnya mengadakan bazar atau pemeranan di berbagai acara. Selain penjualan menawarkan produk, kita dapat memperkenalkan produk-produk baik, produk-produk yang lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan serta mengevaluasian produk dan jasa. Demi memenuhi kebutuhan dan kegiatan, perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Adapun perilaku konsumen dalam faktor pribadi, di mana dalam faktor kepribadian konsumen akan mempengaruhi perilakunya dalam memilih atau membeli produk. Karena konsumen akan membeli barang sesuai dengan kepribadiannya, karena keputusan konsumen dipengaruhi oleh karakteristik kepribadiannya. Karakteristik tersebut meliputi usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita kan sebagai remaja pergi ke toko baju, pastinya memilih pakaian atau busana yang cocok atau yang kita suka, bukan yang orang lain suka. Dan dalam membeli suatu produk, sikap konsumen pastinya mempengaruhi perilaku konsumen. Karena perilaku konsumen sangat mempengaruhi kepribadian, yang mana dalam perilaku konsumen dalam membeli suatu produk pastinya melakukan tawar-menawar kepada penjual, memilih produk yang diinginkan. Adapun pemahaman kebutuhan dan proses pembelian konsumen adalah sangat penting dalam membangun strategi pemasaran yang efektif dengan mengerti bagaimana pembeli melalui proses pengenalan masalah, pencarian informasi, mengevaluasi alternatif, memutuskan membeli dan memperilaku setelah membeli. Para pemasar dapat mengambil syarat-syarat penting yang bagaimana memenuhi kebutuhan pembeli. Para pemasar harus memahami setiap sisi perilaku konsumen. Para konsumen melewati 5 tahap proses pembelian, yaitu mengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Yang pertama ada tahap-tahap keputusan pembelian menurut Coulter dan Keller. Proses kebutuhan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika membeli, mengenali masalah atau kebutuhan tersebut. Dapat dicetus oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Para pemasaran dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. Yang kedua, pencarian informasi konsumen yang terangsang. Kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak yang menjadi perhatian utama. Pemasaran adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Yang ketiga, evaluasi alternatif terhadap beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru. Memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Ada beberapa konsep dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsep berusaha memenuhi kebutuhan. Yang kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Selanjutnya, keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan konsumen.
tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Perilaku pasca pembelian setelah membeli produk konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Contoh dalam kita membeli baju, pastinya yang pertama kita harus melihat produk terlebih dahulu, apakah bahannya bagus, tidak panas, atau tidak mudah koyak. Yang kedua, bila perlu kita mencari informasi dari manakah baju itu diimpor, dan yang ketiga, setelah kita melihat atau menilai bahan atau barang yang kita suka, baru kita bisa membelinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Berikut beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen saat membeli barang. Yang pertama, akses yang mudah. Apabila konsumen sulit menemukan atau mengakses platform di mana kamu menjual pada suatu titik, konsumen akan merasakan malas dan lebih memilih untuk mencari toko lain. Maka itu pastikan tokomu mudah diakses, terutama apabila kamu menjalankan bisnis online. Yang kedua, tampilan toko dan produk. Kesan yang didapatkan konsumen saat mereka mengunjungi tokomu atau melihat produkmu bisa menentukan apakah mereka semakin tertarik untuk berbelanja atau tidak. Contohnya saja, banyak orang yang memutuskan untuk makan di suatu tempat karena restorannya tempat menarik dan dari luar. Ini juga alasan mengapa banyak bisnis yang mengatur halaman media sosial sedemikian rupa agar melihat estetis. Yang ketiga, informasi ketersediaan dan kualitas produk. Bukan hanya dari ketampilan saja, tetapi keseluruhan produk juga mempengaruhi keputusan pembelian. Mulai dari informasi ketersediaan hingga kualitas. Apabila informasi produk tidak jelas, konsumen pun bisa ragu dengan kualitas produk tersebut maupun kredibilitas bisnis. Kurangnya informasi produk juga memperlambat waktu berbelanja konsumen, di mana mereka harus menghubungimu terlebih dahulu untuk menanyakan detail produk baru, kemudian membeli. 4. Harga yang terjangkau. Salah satu produk utama dalam membeli barang adalah harga yang terjangkau. Bukan berarti harga harus terlampau murah. Apabila harga terlalu murah hingga di bawah standar, bisa jadi konsumen malah ragu mengenai kualitas produk tersebut. Namun jika harga terlalu mahal, konsumen kemungkinan akan mencari toko yang lain bisa menawarkan harga yang lebih terjangkau. Yang kelima, promosi yang menarik. Promosi jelas menjadi salah satu kunci utama untuk menarik konsumen. Makanya banyak bisnis yang mengadakan promo besar-besaran pada momen-momen tertentu. Dalam mengadakan promo, buat agar promomu semenarik mungkin. Kamu bisa membandingkannya dengan promo-promomu sebelumnya atau dengan promo kompetitor, pikiran mengenai bagaimana kamu bisa memberikan nilai lebih baik kepada konsumen. Baiklah, selanjutnya ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang konsumsi, yaitu terdapat pada surah Al-A'raf ayat 31 dan surah Al-Baqarah ayat 168. Surah Al-A'raf ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kullu washarabu wa la tusyiru wa turifu innahu la yuhibbul muslimin. Wahai orang cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Pada ayat ini yang lalu adalah Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil kepada semua urusan. Maka pada ini Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dan beribadah baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Allah juga memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus, yaitu pakaian itu dapat menutupi aurat kalian atau bahkan yang lebih dari itu, ketika kalian beribadah, sehingga kalian bisa melakukan sholat dan tawaf dengan nyaman. Dan lakukanlah itu pada setiap memasuki dan berada dalam tempat masjid. Di muka bumi ini dalam rangka beribadah kami telah menyediakan makanan dan minuman. Maka makan dan minumlah pada apa saja kami sukai, dan makanan dan minumlah yang halal, baik dan bergizi, tapi jangan berlebihan dalam segala hal, baik dalam keberibadahan dengan menambah cara atau kata kadarnya, ataupun dalam makannya dan minum, karena sungguh Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjarannya kepada orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun. Adapun surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwassi syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Pada tafsir surah ini itu mana, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanlah juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak melebihan. Makanlah dimaksud dengan makan maksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskanmu manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183, surah Al-Anbiya ayat 105 dan surah Ad-Duha ayat 101 sampai 108. Surah Asy-Syura ayat 181 sampai 183. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaila wala tukunu minal muksrin. Sempurnakanlah takaran, janganlah kamu merugikan orang lain. Wa zainu bil qistasil muttaqin, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Wala tabhasun nasa ashya'akum wala tasaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan surah Al-Anbiya ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kattabna fiz zaburi min ba'di dzikri anal arda yarisuha ibadi yasalihun, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah ditertulis di dalam Al-Zikr Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salih. Pada tafsir pada ayat yang lalu Allah menerangkan keadaan orang kafir dan orang beriman di akhirat. Pada ayat ini Allah menerangkan kegelapannya tentang orang-orang yang mewarisi bumi, dan sungguh telah kami tulis sebagai suatu ketetapan di dalam Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud dan Sulaiman setelah tertulis di dalam Al-Zikr, yaitu di Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini milikku dan akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh, yaitu sungguh mengolah bumi dan memakmurkannya, mengembalikannya, memanfaat dari kekayaan alamnya, serta sanggup memimpin masyarakat dan membangun dengan mengikuti petunjukku. Selanjutnya saya akan baca surah Ad-Duha ayat 1-8. Wad-duha, demi waktu duha ketika matahari naik sepengalahan. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian ini lebih baik bagimu dari yang permulaan. Wala saufa ya'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puasa. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Wawa yudaka dalam fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wawa yudaka ilam fa'ahna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Adapun ekuitas merek, yang mana ekuitas merek merupakan nilai tambah yang diberikan pada produk yang lainnya, ini bisa tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasakan, bertindak sehubungan dengan merek dan harga pasar dan proprietas merek perusahaan. Hal ini karena ekuitas merek mampu membuat konsumen percaya pada kualitas produk Anda. Adapun keunggulan ekuitas merek, yang pertama mempermudah penentuan harga. Biasanya semakin terkenal sebuah merek, maka semakin tinggi pula harga jual produk yang dikeluarkan oleh brand perusahaan tersebut. Sebab umumnya brand yang telah dikenal oleh masyarakat akan selalu berusaha untuk mempertahankan
kualitas produknya agar dapat selalu memuaskan pelanggan semakin tinggi. Yang kualitas maka akan semakin tinggi pula harga jual produk. Yang kedua, mengalahkan kompetitor. Tidak sedikit perusahaan yang saling bersaing dengan mengadakan promosi besar-besaran. Promosi ini tidak banyak meliputi produk saja, tetapi juga meliputi nama merek perusahaan. Jika merek suatu produk semakin besar dan semakin banyak dikenal oleh orang lain, maka bisa jadi merek tersebut menguasai pasar. Kondisi ini tentunya akan membuat perusahaan Anda semakin terkenal dan berpeluang untuk mengalahkan perusahaan pesaing atau kompetitor. Oleh karena itu, sebuah perusahaan perlu meningkatkan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap brand produk yang dikeluarkannya. Yang ketiga, dan dapat mengenal suatu produk. Baiklah, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup presentasi saya, kiranya kita berdoa agar diberi kemudahan dalam mencari ilmu maupun rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqsim lana min khasyiatik ma taqulu bainana wa baina ma'siyatik wa min hakika ma tubalghuna bihi janata wa minal yaqini ma tuwallina bi alaina masaibat dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyatana waj'alhu warisa minna waj'alhu sarana. Allah man addana wa la taj'al musibatan fil dunya wa la tajadil dunya akbara hammina wa la mablagha imana wa la tasrid alaina man la yarhuna. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat membuat maksiat kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami kata taatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolongilah kami terhadap orang yang memusuhi kami. Dan janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami. Dan janganlah Engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Amin. Dan dari banyak kata yang telah saya terucap, dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita semua sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.